بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, a'azana Allah wa iyyakum. Nabiuna alaihi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau membangun suatu tempat untuk ibadah kaum muslimin. Pertama yang beliau bangun adalah Masjid Quba yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taqum fihi rijal yuhibbul mutatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertama kali engkau berada padanya, itu lebih layak, lebih pantas engkau beribadah di dalamnya. Fihi rijal, di dalamnya terdapat orang-orang yang suka mensucikan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sesudah Nabi alaihi salatu wassalam selesai membangun Masjid Quba, beliau melanjutkan perjalanannya untuk membangun Masjid Nabawi. Di sana ada tanah yang kosong yang dimiliki oleh Bani Najjar. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Bani Najjar, "Ya Bani Najjar, saminuni bihadikum haza." Wahai Bani Najjar, berapa harga tanah ini kalian mau jual? Qalu la wallahi la natlubu tsamana illa ilallah. Tidak, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak menginginkan sedikit pun dari harga tanah kami ini. Yang kami inginkan adalah wajah Allah. Yang kami inginkan adalah pertemuan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi alaihissalam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menggali kuburan-kuburan musyrikin yang ada di tanah tersebut dan diratakan, lalu dibangunlah Masjid Nabawi. Lalu Nabi SAW membangun peradaban kaum muslimin, membangun tadrisul ilm, markizul ilm, membangun peradaban sosial, politik, ekonomi yang berbasis Islam. Dari masjidlah Nabi SAW bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan orang-orang kafir.
Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memakmurkan masjid, bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman kepada Allah serta hari akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa la yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang mereka senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, dan semoga orang-orang yang berada di dalamnya tersebut termasuk orang-orang yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta masjid adalah tempat yang mulia, masjid yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebut namanya, disucikan, diagungkan dan dibesarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di rumah-rumah Allah lah diangkat, disebut, diseru, ditinggikan dan disucikan nama Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di sore hari. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam masjid ada rijal, ada orang-orang yang mereka tidak terlalaikan dari perdagangan mereka, tidak terlalaikan dari jual beli mereka, tidak terlalaikan dari aktivitas-aktivitas mereka, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka takut akan suatu hari yang mata dan hati akan terpelana pada hari tersebut. Yang Allah sebutkan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian pada suatu hari yang di mana hari tersebut kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari yang kalian berbuat kebaikan akan dibalas kebaikan, berbuat keburukan akan dibalas timpal demikian, dan di mana hari tidak ada yang terzalimi. Dan masjid, Allah nyatakan bahwasanya masjid yang ada di muka bumi ini seluruhnya hanyalah milik Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u mallahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah Tabaraka wa taala, bukan milik DKM, bukan milik pondok pesantren, bukan milik yayasan, bukan milik person ataupun pemerintah, tapi melainkan masjid yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Kaum muslimin, a'azanal wa yakum. Masjid adalah tempat kaum muslimin
Masjid adalah sentral bagi kaum muslimin, yang dimana ditegakkan salat, ditegakkan ibadah di dalamnya. Dan masjid di zaman Rasulullah SAW sebagai tempat ilmu, sebagai tempat terbiatul kaum muslimin, menterbiah anak-anak kaum muslimin. Maka bisa kita lihat hasil yang dilahirkan dari masjid Rasul SAW. Terlahirkannya para khulafatul ar-rasyidin, terlahirkannya para mujahidun, terlahirkannya para hufazul Quran, dan sekian dari para ulama terlahirkan dari masjid Nabi SAW. Maka tidak dipungkiri masjid mempunyai bagian penting bagi kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah kalian rabbaniyin tatkala kalian mengajarkan suatu ilmu dan tatkala kalian belajar. Allah memerintahkan kita untuk belajar, mengajarkan ilmu dengan cara rabbaniyin. Lalu apa makna rabbaniyin, ikhwan sekalian? Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan di dalam Sahih Al-Bukhari, makna rabbaniyin adalah huwa yurabbin nas bisigharil ilm qabla kibarihi. Seseorang yang mengajarkan ilmu dari hal yang terkecil sebelum hal yang terbesar. Mengajari ilmu, mempelajari ilmu dari hal yang terendah, hal yang dasar sebelum hal-hal yang tinggi. Itulah rabbaniyin. Maka Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apakah dia seorang bapak, apakah dia seorang anak, apakah dia seorang pejabat ataupun rakyat biasa, dia laki-laki ataupun perempuan, semua wajib menuntut ilmu agama. Maka dari sini pentingnya ilmu agama, ibu sekalian, ada sesuatu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Sesuatu yang bermanfaat, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala tajz. Semangatlah engkau pada sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan thalabul ilmi, ibu sekalian, termaksud sesuatu yang bermanfaat, yang mengangkat kita dari kebodohan menjadi pintar, mengangkat dari kegelapan dan mengantarkan kepada cahayanya Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kita dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu dikatakan ilmu yang bisa mengatakan tersebut. Maka semangatlah kita untuk mengejar ilmu, untuk meraih ilmu dan menggapai ilmu. Wasta'in billah, dan jangan kalian lupa untuk meminta tolong kepada Allah di dalam mencari ilmu. Wala ta'jaz, serta jangan kalian menjadi lemah, menjadi loyo. Ini semakna dengan perkataan Al-Imam Yahya Ibnu Katsir rahimallahu taala. Beliau mengatakan, la yustata'u ilmu bi rahatil jism. Tidak akan ilmu itu diraih, tidak akan ilmu itu didapat dengan badan yang berleha-leha. Maka kalau kita malas untuk menghafal, malas untuk murojaah, malas untuk muzakarah sesama thalibul ilmi, maka tidak akan didapatkan ilmu. Juga ilmu tidak akan diraih, tidak akan didapat bagi orang-orang yang pemalu serta sombong yang ada di dalam dirinya. Kata Mujahid Ibnu Jabir rahimahullah ta'ala, la yata'allama ilma mustahi wala mustakbir. Tidak pula ilmu didapatkan bagi orang-orang yang pemalu lagi sombong. Maka para jamaah sekalian, pentingnya kita semangat di dalam menuntut ilmu, tidak berlemah-lemah, tidak bersantai-santai, untuk terus semangat mengejar ilmu, karena ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan kepada kita tentang bagaimana dapat ilmu itu diraih, dicapai dengan cara, kata beliau, bis-sabri wal yakin tunalu imamatu fid din. Dengan sabar serta keyakinanlah ilmu atau kepemimpinan di dalam ilmu akan diraih. Dengan sabar dan yakin serta menggantungkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah taala,
Itu sebab mendapatkan kepemimpinan di dalam agama, juga sebagai dapat diraihlah keinginan kita di dalam menuntut ilmu ini sebagai talibul ilmi, sebagai hufadul Quran, sebagai penuntut ilmu yang sejati akan diraih dengan sabar dan keyakinan. Sebagai penutup para jamaah sekalian, seorang penyair pernah mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Kata beliau, engkau menginginkan keberhasilan, engkau ingin menjadi talibul ilmi, engkau ingin menjadi hufadzul Quran, walam tasluk masalikaha, akan tetapi engkau tidak mau berjalan di dalamnya, engkau tidak mau bersusah payah, engkau tidak mau meroja, engkau tidak mau belajar, engkau tidak mau berletih-letih di dalamnya. Innas safinata la tajri 'alal yabasi, bahwasanya kapal atau perahu dia tidak berjalan di atas daratan. Tentunya kapal atau perahu berjalan di air. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.